Apeksi terdiri dari 6 komisariat, Pak. Izinkan kami memberikan kesempatan kepada 2 komisariat yang akan menyampaikan gagasan, titipan pertanyaan kepada Bapak. Untuk kesempatan yang pertama, kami mengundang Ketua Komisariat Apeksi Wilayah 1. Ini wali kota yang lorengnya terbanyak di dunia, Wali Kota Medan, Bang Bobi Nasution. Terima kasih Ketua. Yang sama kita hormati, kita banggakan Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak, kami bertanya dari Komwil 1, terdiri dari 24 kota Pak di Sumatera. Kami ingin bertanya Pak, mungkin mudah-mudahan mewakili seluruh Komwil dan seluruh wali kota di Indonesia. Tadi Bapak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi, tentunya ini sangat berkaitan juga dengan investasi. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira Pak Menhan, kebijakan tentang bisnis, tentang UMKM, tentunya hari ini sudah dimulai, tadi Bapak Prabowo menyampaikan, namun kami rasa belum menyeluruh sampai dengan tingkat pendidikan dan yang lainnya. Kira-kira Pak Menhan nanti kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya Pak. Mungkin ini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita harus memberi suatu kemampuan untuk seluruh rakyat kita, terutama mereka yang paling lemah, mereka yang paling di lapisan terbawah, supaya bisa mendapat kesempatan untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Jadi benar sekali, salah satu adalah melalui UMKM. Kita harus berdayakan UMKM lebih baik. Nah, untuk itu selain sekarang yang sudah kita alami, ya, pemerintah kita sekarang dengan bantuan langsung, ya kan, langsung ke sasaran, ini harus dipertahankan dan kalau perlu diperketat, di targetingnya harus benar. Mereka yang perlu harus segera kita yakini sampai, ya kan. Bantuan-bantuan langsung, kredit-kredit ringan, kredit-kredit microfinance. Kemudian kita juga harus meneruskan program-program pemberdayaan di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, kita harus tentunya harus mengintensifkan pendidikan di tingkat paling depan, yaitu di katakanlah taman kanak-kanak, istilahnya sekarang mungkin usia dini, ya, PAUD dan SD, kemudian di sekolah-sekolah kejuruan, sekolah-sekolah vokasi. Ini harus kita intensifkan. Kita harus berdayakan BLK kita. Saya dapat laporan, apakah benar atau tidak, saya ingin cek lagi. Ada beberapa BLK yang kurang dimanfaatkan. Ada berbagai BLK yang kosong, tidak dimanfaatkan. Coba para wali kota mengecek, ya, apa benar atau tidak laporan ini. Ini salah satu yang harus kita tingkatkan.
Kemudian affirmative action, kebijakan yang berpihak kepada kaum yang lemah, yang dari daerah terpencil, dari pulau terluar, dari suku-suku yang masih jauh dari pusat pembangunan di Papua, mungkin di kepulauan-kepulauan. Ini harus ada affirmative action, ada kebijakan-kebijakan yang berpihak. Ya, kita harus tambah beasiswa kepada mereka. Ternyata kita dapat masukan juga bahwa begitu banyak beasiswa yang ada di pemerintah sekarang yang kurang diisi, kurang dimanfaatkan. Saya tidak mengerti bagaimana caranya. Mungkin inilah para wali kota bisa scouting di kota masing-masing, para bupati, para camat cari anak-anak dari manapun, terutama dari kelompok yang paling bawah, untuk bisa dia sekolah dengan baik, setinggi-tingginya. Saya mau kasih contoh. Ini yang saya cukup bangga. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan, saya analisa masalah ya yang dibutuhkan sekarang adalah banyak sekali insinyur teknik, dokter, ahli fisika, kimia, biologi. Dan waktu itu saya bersama Wakil Menteri waktu itu Pak Trenggono dan Menteri Kesehatan waktu itu, ya, kita menganalisa dan kita mengatakan oke, Universitas Pertahanan yang ada di bawah saya bikin program S1, dan S1 ini adalah biaya siswa penuh. Dan saya bilang kita rekrut dengan standar yang sangat tinggi. Saya pakai standar dari Harvard University. Ya. Matematik 9, fisika 9, IQ 120. Dan kita buka pendaftaran. Dan tidak ada surat-surat rekomendasi. Tidak ada. Mau anaknya siapa, tidak berlaku. Yang jelas lulus standar masuk. Apa yang terjadi? Saya bangga. Suatu saat saya cek, saya lihat seorang mahasiswi. Saya tanya, kamu berasal dari mana? Berasal dari Medan. Kamu sekolahnya apa? Sekolahnya dari pesantren. Bayangkan, sekolah dari pesantren, matematiknya 9, fisikanya 9, IQ-nya 120. Bapakmu kerja apa? Bapak saya di pasar, Pak, jualan bakso. Ibu kamu? Ibu saya juga di pasar, Pak, jualan cendol. Anak penjual bakso dan penjual cendol lulus Universitas Pertahanan dengan tidak ada koneksi, tidak pakai uang, masuk ke bidang teknik sipil. Berapa minggu kemudian saya cek lagi, ketemu lagi, mahasiswi lagi, saya tanya, waktu itu masih zaman COVID, kamu dari mana? Saya dari Batam, Pak. Pakai masker. Kamu belajar apa? Teknik listrik. Oke. Bapakmu apa kerjanya? Guru. Oh, guru. Bukan, Pak, bukan. Guru. Karena pakai masker. Dia buka maskernya, dia bilang, bukan. Buruh. Bukan yang ini nggak usah dipasang, ini udah kan ini. Mana nih slide? Ini saya cerita kasus lain. Ini anaknya buruh.
Bisa bayangkan nggak? Buruh harian, anaknya teknik listrik. Saya bilang, yang pahlawan itu bapakmu. Kamu harus sungkem ke bapakmu. Bapak ibumu pahlawan. Kita bisa bayangkan nggak? Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya yang apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. 1 kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita. Sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti, dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian, ya, affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya berlapis-lapis. Jadi dari bawah, dari horizontal, dan dari atas. Dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis, kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita. 2045 Indonesia benar-benar negara kuat, adil, dan makmur, saudara-saudara. Izin Pak Menteri, pertanyaan terakhir dari Komil 6, Bapak Kapten Ali Ibrahim. Kalau terakhir ya? Terakhir, Pak. Alhamdulillah. Kami semua mayor, Pak, tapi beliau khusus satu-satunya Kapten. Izin Pak Jenderal, saya Kapten Laut, jadi nggak naik mayor, nggak naik letnan, tetap kapten terus. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam. Maaf, Bapak dari wali kota mana, Pak? Tidore. Okay. Saya Tidore Kepulauan Maluku Utara. Ya. Selaku wali kota dan juga sebagai ketua Komplek 6, wilayahnya cukup jauh, cukup panjang geografinya dari Sulawesi sampai ke Papua. Itu 17 wali kota, anggotanya semua 17.
pertanyaannya pendek atau kami titipkan pertanyaan ini. Insya Allah ke depan kalau Bapak terpanggil sebagai Presiden, kami sebagai bagian daripada Indonesia, kami titip. Pertama, bagaimana pembangunan Indonesia Timur. Yang kedua, perencanaan pembangunan kelautan Indonesia Timur. Karena kami adalah daerah kepulauan. Kami sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan, terutama para nelayan. Dari luar banyak sekali pencurian ikan di perairan kami, terutama di atas Pulau Murtai. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih. Dari Indonesia Timur, saudara-saudara, saya kebetulan memang saya ini setengah orang Indonesia Timur. Karena ibu saya orang Sulawesi juga. Jadi kalau bisa dikatakan saya ini orang Orba dan Orla sekaligus. Karena ibu saya dari Langowan, Sulawesi Utara, jadi saya orang Langowan. Bapak saya dari Banyumas, Jawa Tengah, jadi saya Orba. Jadi saya Orla, Orba sekaligus. Saudara-saudara, baru kemarin saya diskusi sama Menteri KKP, kita memang masa depan bangsa Indonesia itu sangat besar nanti dari Indonesia Timur. Jadi kita sekarang harus benar-benar punya strategi khusus dan sudah kita rintis sekarang strategi khusus untuk Indonesia Timur ya. Saya kira pemerintah Presiden Jokowi ya 2 periode fokusnya luar biasa di Indonesia Timur. Yang saya tahu beliau berkunjung saja ke Papua sampai hari ini sudah 17 kali. Beliau berkunjung ke Papua 17 kali. Maaf, bisa dihitung nanti. Mungkin belum ada presiden yang sebanyak itu berkunjung. Dan Anda bisa hitung ya, investasi kita di Papua, kemudian peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Papua itu sudah seberapa. Tapi benar kita masih banyak kecolongan ya. Kita kalau tidak salah punya kebutuhan kapal ikan yang berkisar antara 150-300 gross ton. Kita punya kebutuhan 40.000 kapal. Kebutuhan kita. Ini sesuatu pikiran. Jadi kita perlu sekarang konsentrasi. Pemerintah di bawah Pak Jokowi sudah membuat konektivitas. Konektivitas sekarang. Pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan sebagainya. Sekarang kita harus isi supaya konektivitas itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Kemudian selain tadi kekayaan ikan tangkap, kita juga banyak sumber alam di laut yang belum kita gali. Contoh, juga kita sekarang bisa melakukan budidaya ikan, budidaya lobster, budidaya udang, budidaya rumput laut. Dan ini semua menghasilkan uang puluhan triliun tiap tahun. Sebagai contoh, budidaya udang 60 hektar budidaya udang itu investasinya 3 miliar per hektar. Jadi 180 miliar investasi proyek untuk budidaya udang. Revenue penerimaannya itu kurang lebih 140 M 1 tahun. Berarti 2 tahun
investasi sudah kembali. Anda bayangkan kalau itu 60 hektar kali 100. Berarti 140 M kali 100 penghasilannya. Dan saudara-saudara, ternyata kita punya pantai kedua atau ketiga terpanjang di dunia. Kalau tidak salah hitungannya, tolong dicek kembali, sekitar 30 juta hektar. Bayangkan kekayaan kita hanya dari budidaya udang, lobster, kepiting. Rumput laut sekarang bisa jadi bahan untuk pupuk. Padahal rakyat kita sekarang butuh pupuk. Jadi saya sangat optimis sekarang kita perlu mengerahkan. Kita harus cari anak-anak Indonesia yang pinter-pinter. Kumpulkan, beri tugas, beri fasilitas, suruh dia hasilkan inovasi, penemuan-penemuan, prosedur-prosedur baru, teknologi baru, teknik baru. Saudara-saudara, ini masa yang sangat menjanjikan, saudara-saudara, menjanjikan. Masa depan kita exciting, menarik, apalagi kita waspada, kita pintar, kita sudah pintar sekarang saya kira, kita sudah nggak mau dibohongi lagi, iya kan? Kita tidak mau, dan kalau terus mereka mau ambil kekayaan kita dalam bentuk bentah, ya kita harus ambil sikap. Tapi nggak usah khawatir, kita negara besar, 300 juta, satu negara kita sama dengan Eropa Barat. Kalau mereka nggak mau beli barang kita bilang alhamdulillah, terima kasih. Ente tidak mau ambil kelapa sawit kita, terima kasih. Kelapa sawit nanti kita olah untuk rakyat kita sendiri, saudara sekalian. Ya, jadi kita nggak usah khawatir, saudara-saudaraku. Kita negara besar, pasar kita besar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.